Halo semuanya, dalam video ini kami akan berbagi tutorial cara menggambar bangun ruang geometri menggunakan aplikasi GeoGebra. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke aplikasi GeoGebra 3 dimensi dan kemudian kita akan memperoleh tampilannya seperti ini. Untuk menggambar bangun ruang kubus, maka langkah awal yang harus kita lakukan yaitu mengklik tool yang memuat ikon kubus atau ikon cube. Nah, setelah kita klik, kita diminta untuk mengklik dua buah titik dengan jarak sesuai dengan panjang rusuk kubus yang kita inginkan. Misalkan di sini titik A-nya sama dengan 0, kemudian untuk titik B-nya terletak di X sama dengan 2. Maka secara otomatis kubus telah terbentuk. Selanjutnya untuk tampilan kisi-kisi dan tampilan sumbunya kita dapat hilangkan sehingga tampilan kubus ini dapat terlihat lebih jelas. Kemudian kita mau mengubah warnanya, kita dapat mengklik setiap sisi dari kubus ini, kemudian kita klik ikon pilihan warna. Nah, di sini tersedia beberapa warna dan kita dapat memilih warna sesuai yang kita inginkan. Selanjutnya kita ingin membuat jaring-jaring kubus. Nah, langkah atau cara yang harus kita lakukan untuk membuat jaring-jaring kubus yaitu kita klik tool yang memuat ikon net. Nah, setelah kita klik tool yang memuat ikon net, kita diminta untuk mengklik satu kali bagian sisi kubus. Kemudian kita klik. Nah, di sini sudah terbentuk jaring-jaring kubus ya teman-teman. Selanjutnya kita mau mengganti warna dari jaring-jaring kubus ini agar terlihat lebih menarik. Misalkan kita mau menggantinya dengan warna kuning. Kemudian sisi lainnya kita ganti dengan warna hitam. Opasitasnya kita naikkan, lihat aja. Selanjutnya kita klik slider untuk menggerakkan jaring-jaring kubus ini membuka dan menutup. Untuk membuat bangun ruang balok, langkah awal yang harus kita lakukan yaitu membuat alas balok dengan bentuk persegi panjang menggunakan poligon. Nah, kita klik poligon, kemudian kita buat alas balok. Setelah alas terbentuk, maka kita dapat hilangkan tampilan sumbu-sumbu dan kisi-kisi dari grafik. Kemudian untuk membentuk bangun ruang balok,
kita dapat mengklik ikon paksa ke prisma atau silinder. Setelah diklik, kita diminta untuk mengklik alas balok, maka muncul kolom yang meminta kita untuk mengisi tinggi balok yang kita inginkan. Misalkan di sini kita isi tinggi baloknya sama dengan 3. Maka baloknya sudah terbentuk sesuai yang kita inginkan. Jadi ini adalah tampilan dari bangun ruang balok. Jika kita ingin mengubah warna dari bangun ruang balok, kita dapat mengubahnya sesuai dengan warna yang kita inginkan. Jika kita ingin mencari jaring-jaring dari balok, maka kita dapat menggunakan tool yang memuat ikon net. Kita klik tool atau kita klik ikon net. Kemudian kita klik bagian sisi balok, maka jaring-jaring balok sudah terbentuk. Untuk memperjelas, kita dapat mengklik tampilkan semua objek. Jika kita ingin mengubah warna dari setiap jaring-jaring balok, kita dapat mengklik jaring-jaring baloknya. Kemudian kita ganti atau kita ubah warnanya sesuai dengan warna yang kita inginkan. Jaring-jaring balok ini dapat kita gerakkan secara otomatis menggunakan slider. Untuk membuat bangun ruang prisma segi 6 beraturan, maka langkah awal yang harus kita lakukan atau kita buat yaitu membuat alas dengan bentuk segi 6 beraturan. Caranya, kita dapat mengklik tool yang memuat ikon segi 6 beraturan. Kita diminta untuk mengklik 2 buah titik. Misalnya di sini titik A sama dengan 0 dan titik B-nya berada di garis X sama dengan 4. Nah, selanjutnya muncul kolom yang akan kita isi jumlah titik yang kita inginkan. Nah, di sini kita ingin membuat segi 6 beraturan, maka titik-titik ini kita isi dengan 6. Maka alas dari segi 6 beraturan sudah terbentuk. Kemudian untuk sumbu-sumbu dan kisi-kisinya dapat kita hilangkan. Jadi alas dari prisma segi 6 sudah terlihat jelas. Kemudian kita mau membentuk bangun ruang prisma segi 6 dengan mengklik tool yang memuat ikon paksa ke prisma atau silinder. Setelah kita klik, kita lanjutkan untuk mengklik alas prisma segi 6 beraturan. Di sini kita mengisi tingginya 4 sehingga prisma yang kita inginkan sudah terbentuk. Nah, selanjutnya kita ingin mengubah warna dari bangun ruang prisma segi 6 ini menggunakan warna biru. Kita dapat mengklik semua sisi prisma. Kemudian kita ganti warnanya menggunakan warna biru atau sesuai warna yang kita inginkan.
Untuk selanjutnya, kita mau mencari jaring-jaring dari bangun ruang prisma segi 6 beraturan. Nah, kita dapat mengklik icon atau planet, kemudian kita mengklik bagian sisi prisma segi 6 beraturan. Maka jaring-jaring prisma segi 6 beraturan sudah terbentuk. Selanjutnya, jika kita ingin mengubah warna dari jaring-jaring ini, kita dapat mengklik setiap jaring-jaring prisma, kemudian kita dapat mengubah warna sesuai yang kita inginkan. Selanjutnya, untuk menggerakkan jaring-jaring prisma ini secara otomatis, kita tinggal klik saja slider, maka jaring-jaring prisma secara otomatis dapat bergerak, membuka dan menutup. Untuk membuat 5 segi 4 beraturan, langkah awal yang kita lakukan yaitu kita membuat alas dengan bentuk segi 4. Nah, alas ini dapat kita buat menggunakan poligon. Setelah terbentuk, kita dapat hilangkan sumbu-sumbu dan kisi-kisi grafiknya. Nah, kemudian kita dapat menggunakan tool yang membuat icon paksake, piramid atau kerucut. Setelah kita mengklik tool tersebut, kita dapat melanjutkan untuk mengklik alas yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, setelah klik, kita diminta untuk mengisi tinggi limas yang kita inginkan. Di sini untuk tinggi limasnya kita isi dengan 3. Maka bangun ruang 5 segi 4 beraturan sudah terbentuk sesuai yang kita inginkan. Selanjutnya, kita dapat mengubah warna dari 5 segi 4 beraturan ini sesuai dengan warna yang kita inginkan. Sehingga di sini kita menggunakan warna hitam untuk setiap sisi permukaan 5 segi 4. Selanjutnya, bangun ruang 5 segi 4 sudah terbentuk sesuai yang kita inginkan. Nah, untuk mengetahui jaring-jaring dari bangun ruang 5 segi 4, kita dapat mengklik tool yang memuat icon net, kemudian kita klik bagian sisi permukaan 5 segi 4 beraturan, sehingga jaring-jaring dari bangun ruang 5 segi 4 beraturan sudah terbentuk. Dan untuk menggerakkan jaring-jaring limas secara otomatis, kita dapat menggunakan bantuan slider.